Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dexta Tarot. Hai. Ya ampun, pas banget lilinnya abis. Sumpah ngeselin banget. Kenapa pas Sagittarius coba? Mentang-mentang zodiak terakhir ya. Jadi ini lilin sebenarnya masih ada. Apa namanya? Apa itu namanya? How do you call that? Lilinnya masih ada, cuman si sumbunya tuh udah abis gitu loh. Makanya aku terus mencari lilin yang terbaik, karena lilin yang bagus itu beran ada kayak antara sumbu dan apa? Antara sumbu dan lilinnya itu kayak sama gitu loh kecepatannya. Ini sumbu udah habis, lilinnya masih banyak. Selalu begitu deh. Aduh, sering banget. Jadi kita harus nggak ada lilin ini. Idih, aku malas kekat. Atau nggak apa-apa deh aku cut aja habis ini ya, aku cut. Jadi aku sambil rapi-rapi karena aku habis bacain zodiak Capricorn nih. Jadi Sagittarius yang terakhir sekarang. Hai, ketemu lagi sama aku. Halo yang baru masuk. Aku Dexta Tarot. Kali ini aku mau bacain gimana keberuntungan kalian di tahun 2023 ya. Oke. Video ini sifatnya umum, sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak, oke? Kalau kalian mau personal reading atau konsultasi pribadi, bisa langsung aja DM ke Instagram aku, namanya sama, Dexta Tarot. Bisa cek di description box di bawah atau di bio aku juga. Oke, aku cut dulu sebentar, aku mau ganti lilinnya karena tuh lihat deh, masih banyak kan? Tinggal segini sih, tapi kayak udah habis gitu loh. Ih, ngeselin banget. By the way, bagus ya. Bagus kan demi kalian nih biar cantik gitu loh. Udah aku cut dulu biar aku ganti lilin yang lain ya. Oke, sebentar. Hai, balik lagi. Oke. Ini masih dengan lilin yang sama, tapi ternyata posisinya nggak bener. Gitu deh. Jadi aku utak-atik lagi. Oke, kita langsung aja Sagittarius, kita mulai ya. Keberuntungan 2023, kayak mana kalian nih? Mari kita lihat Sagittarius. Gila Sagittarius yang terakhir. Nanti setelah video series ini berakhir ya, aku akan langsung baca ini, bikin video mendetil mengenai 2023 kalian akan seperti apa. Dan aku akan mulai dari Sagittarius. Kasihan itu Sagittarius. Kayaknya selalu yang terakhir, anak tiri mulu. Padahal dia yang paling beruntung loh Sagittarius tuh di antara semua zodiak. Oke, 2023 kita dapat mending, dapat 3 kartu ya. Ada Truth Be Told sama Happy Happy. 2023 akan sangat mudah untuk kamu jalanin ya Sagittarius, karena apalagi apabila kamu berhadapan dengan orang dengan latar belakang yang berbeda, entah ras lah, agama atau apapun ya, you name it. Akan sangat mudah buat kamu buat kolaborasi, menyatukan pendapat, menyatukan pikiran. Terus juga akan mudah buat kamu menentukan kayak apa sih isi hati kamu yang kamu ungkapkan gitu loh. Jadi kamu tidak harus menjadi orang lain hanya untuk disuka gitu misalnya. Lalu dengan kartu Happy Happy jelas banget kebahagiaan juga menanti kamu banget nih di tahun 2023. Dari angka kita punya 52, 7, 14, 5, terus dapat 8. Kebahagiaan hakiki nih, bakal banyak momen-momen super happy di 2023 ya. Kayaknya Sagittarius nih makin bagus nih menjelang, terutama sejak Juni 2022 ya. Makin kesini makin bagus sih. Ada ups and downs-nya, tapi overall bagus banget buat para Sagittarius. Lanjut lagi kita punya Dry Desert, ya kan, lagi-lagi ada down-nya sih, agak kering-kering dari 2023. Tapi bagusnya emang dasar Sagittarius ya, tetap semangat, tetap bisa menegakkan kepala tuh, nggak galau-galau kelamaan, dan kayak optimis dengan apa yang ada di depan gitu loh. Hebatnya kalian itu sih. Sejatuh-jatuhnya kalian tetap bisa optimis dan menemukan cara untuk bounce back. Kita dapat 2 kalian. Kita lihat ada apa. Wah, ada rest and rejuvenation sama anxiety. Aduh, tetap sih, kamu tetap ada overthinkingnya ya. Akan ada satu momen dimana kamu perlu istirahat. Ini 2022, akhir-akhirnya memang kamu juga sering sakit gak sih? Nah ini juga 2023, supaya kamu nggak terulang lagi, terutama fisik dan mentalnya ya, supaya tidak terulang lagi tuh sakitnya, kamu diminta untuk atur-atur waktu deh. Buat apa uang banyak tapi itu habis buat obat juga gitu loh. Akan ada perjalanan ringan selama 2023 ini, every now and then tetap ada perjalanan ringan. Literally ya kamu berjalan dengan lambat gini tapi nyantai. Ya daripada buru-buru lari sih, karena kamu juga pengen nikmatin momen kan. Jadi akan ada perubahan dan itu juga tidak terjadi
dengan cepat ya. Perlahan tapi kamu juga enjoying the moment gitu loh. Jadi tetap bagus buat para Sagittarius. Lanjut lagi kita ke tarotnya ya. Kira-kira ada apa? Oh, by the way Sagittarius, aku sampai pertengahan Desember ini sih, mungkin bakal lanjut lagi ya. Aku ada offline di Cafe Kina, Jakarta. Jadi buat kalian yang terutama di Jabodetabek, terutama di Jaksel, bisa kunjungin aku juga di sana. Yes, kutunggu. Other than that, yang mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram, oke? Okay? Lanjut ke tarotnya, Sagittarius 2023, keberuntungan apa nih? Ada kartu Queen of Swords, bakal banyak ide-ide menarik dan brilian yang akan kamu dapat, dan sangat-sangat logik gitu loh. Jadi, nggak main feeling, tapi main logika banget nih, untuk kayak memajukan bisnis kamu, atau usaha kamu gitu loh, dengan kartu Queen of Swords. Lanjut lagi kita punya The Magician. Gila sih, apalagi buat para Sagittarius yang memang kerjanya di bidang atau di industri kreatif atau yang memang harus buat sesuatu gitu ya, tangannya kayak crafting, making something nih, itu bakal gemilang banget di 2023. Banyak lagi-lagi ide apa sih? Ide cemerlang yang kamu tidak bisa andalkan orang lain gitu loh. Kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk bisa mewujudkannya. Makanya memang rada capek dan keteteran gitu. Nggak keteteran banget sih, cuman kayak banyak pikiran ya dan kekhawatiran gitu loh Sagittarius. Tuh kan, masih akan ada konflik-konflik nih yang bikin kamu makin suka untuk bekerja sendiri. Lalu ada kartu The Moon. Aduh, ada masih rahasia-rahasia yang mungkin belum kamu boleh tahu. Jadi jangan terlalu khawatir dengan hasil atau outcome yang akan terjadi ya. Biarkan itu terbuka dengan sendirinya. Terutama ketika kamu patut tahu. Nah kan bagus tuh Ten of Cups. Pada akhirnya hasil yang datang buat kamu adalah kebahagiaan hakiki. Lihat, double kan nih, happy. Ten of Cups, terutama di rasa kepuasan, terutama di hubungan apa sih yang berhubungan sama hubungan kamu dan orang-orang penting yang kamu sayangi di sekitar kamu gitu loh. Nggak cuma kebahagiaan itu buat kamu aja, tapi juga buat orang-orang penting yang kamu sayangi di sekeliling kamu, terutama buat Sagittarius yang udah berkeluarga sih. Ini bener-bener apa ya, bikin kamu makin pengen berkeluarga nih, apalagi buat kalian yang masih jomblo nih. Banyak pikiran tentang berkeluarga atau menikah hadir di kepala kalian nih, Sagittarius. Yang biasanya Sagittarius tidak mau diatur, tidak mau terikat, kayaknya mulai kepikiran untuk arah sana. Gitu, Sagittarius. Lanjut lagi ya. Kartu Fear-nya kebalik, bagus nih. Jadi somehow kamu ada takut berlebihan. Tapi dengan kartu Fear kebalik, akhirnya kamu udah mulai nggak begitu takut. Fear-nya tetap ada, cuman kamunya kayak nyantai. Udah, gitu. Lanjut lagi kita punya Trust, ya. Kamu akan jauh lebih, santai ya. Percaya dengan skenario yang mungkin kayaknya sekarang belum kelihatan, tapi pada akhirnya juga itu semuanya buat kamu gitu loh. Kamu kayak tahu aja kalau memang kayak gini hidup gitu. Kamu akan lebih fasih di bidang itu ya. Tentang rahasia-rahasia ilahi nih. Lalu ada kartu movement kebalik. Tetap berjalan ya, tetap akan ada progres, cuman lebih lambat sih. Lebih lambat nih dengan kartu movement kebalik gitu. Tetap ada pergerakan, cuman lebih lambat lah. Jangan dianggap ini sebagai kesialan ya. Karena dengan lambatnya jalan kehidupan, kamu akan bisa menikmati hal-hal sederhana dalam hidup sih. Gitu. Lanjut lagi geng. Ada kartu Love ya kan, tentang keluarga, tentang cinta, kamu akan lebih erat ke sana. Lalu ada kartu It Gets Better, luka-luka yang ada atau kayak yang tadi kamu ngerasa melambat tuh, itu akan membaik kok. Terutama kalau kamu makin mau berusaha ya. Lalu dengan kartu Forgive, kamu akan belajar untuk memaafkan, belajar untuk memaafkan diri kamu, belajar untuk memaafkan siapapun termasuk orang tua kamu ya. Apalagi buat kalian yang punya rasa kecewa besar-besaran sama orang tua, kamu akan belajar untuk memaafkan mereka. Aduh, aku merinding. Mungkin kamu kecewa kenapa mereka tidak bisa membesarkan kamu dengan baik, dengan sepatutnya gitu ya. Aduh, sakit-sakit. Dan dengan ini, kalau kamu bisa memaafkan orang tua kamu, niscaya buat kalian yang merencanakan punya anak, itu rasa kekurangan atau rasa belum memaafkan itu tidak akan terproyeksi lagi ke anak kalian gitu loh. Jadi memang harus stop di kalian dengan kalian bisa memaafkan gitu. Kuncinya itu. Lalu apalagi aku butuh 5.
pada jatuh-jatuh ya ini buat Sagittarius nih. Banyak kali. Pertama kita ada kartu bell, announcement, akan ada pengumuman. Berita baik ya jelas nih. Pengumuman besar nih. Kartu soalnya bella besar. Lalu kartu fair woman, dealing dengan perempuan dengan fair complexion. Entah pirang kah, rambutnya putih kah, matanya biru kah, atau kulitnya putih gitu ya. Lalu ada kartu mountain, major challenge to overcome. Atau apa sih tantangan besar yang akan apa sih bahasa overcome tuh? Terlewati gitu loh, jangan baik ya. Masalah besar tuh pasti akan bisa membaik, bisa terobati, bisa terselesaikan. Lalu ada kartu feather, someone you know is undependable and insincere. Ada seseorang di sekeliling kamu yang tidak bisa kamu andalkan dan mungkin gak jujur ya. Lalu ada peacock, beware of great pride. Hati-hati, jangan kepedean, jangan sombong, jangan merasa diri ini baik. Jangan sampai melupakan orang-orang yang memang berjasa di sekeliling kamu. Ya. Lalu lanjut lagi. Kita ngomongin tentang keberuntungan buat para Sagittarius nih. Kita punya Yasin tuh, playfulness. Akan banyak momen ini ya. Hahaha, senang-senang, ringan, gak begitu stres. Ya tadi ya, terutama karena kalian bisa lebih santai dan nikmatin hal-hal sederhana. Lalu ada kartu trumpet gentian, power and healing. Tuh, to get what you love, you first have to be patient with what you have. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, pertama, kamu tuh harus, untuk mendapatkan yang kamu inginkan, pertama-tama kamu harus bisa sabar dengan apa yang kamu punya gitu loh. Kamu akan tahu untuk healing nih, memaafkan, dan belajar untuk sabar. Jangan meremehkan sabar loh. Sabar itu juga salah satu power atau kekuatan luar biasa yang membuat orang bertahan. Lalu kartu yang ketiga ada honeysuckle, domestic happiness and devoted affection. Ya kan? Lagi-lagi ngomong tentang asmara, tentang relationship dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua. Tentang family ya, itu bakal jadi topik yang luar biasa penting di tahun 2023 buat kalian. Kamu akan jauh lebih bahagia dengan keluarga yang kamu punya. Udah aku merinding sumpah. Dan kamu akan jauh lebih punya happy family lah yang selama ini mungkin kamu harapkan. Kayak gitu. Lanjut lagi, kita ke relationship. Kalau aku ngomong kecepatan bilang ya Sagittarius. By the way, happy birthday untuk para Sagittarius sekarang. Hey. Selamat ulang tahun. Luar biasa, gila ya. Aku paling senang akhir tahun sih karena banyak hari spesial dan keberuntungan di akhir tahun biasanya nih. Tapi sebenarnya sepanjang tahun tetap ada ya. Cuman aku pribadi emang suka sih sama Desember. Lanjut lagi untuk relationship. Aduh, ada pay attention to red flags. Udah dua-dua aja nih. Kamu akan ngeh sama hal-hal yang mungkin berkaitan dengan red flags kalian. Gak cuma tentang pasangan, tapi juga kalian. Jadi kamu akan lebih sadar dengan kayak kekurangan kamu kah, atau tabiat-tabiat buruk kamu. Dan kamu tuh kayak sadar, anjir gue ngeselin banget gitu loh. Lalu ada kartu engagement, bagus ya. Yang jomblo bisa punya pasangan baru, atau yang udah punya pasangan, ini juga makin klop, makin serius sama pasangannya. Aduh, ada kartu deception. Menarik ya, seperti yang aku bilang di awal, topik mengenai keluarga, family, dan hubungan itu akan jadi topik yang sangat penting untuk kamu perhatikan. Mungkin salah satu masalahnya adalah karena ada yang bohong. Mungkin dia tidak bermaksud bohong, cuman ya nggak nyaman untuk mengungkapkan yang sebenarnya ya, karena takut bertengkar atau kayak gimana. Dan itu jadi PR yang luar biasa dengan kartu pay attention. Jadi mungkin akan ada ketakutan di sini, ada rasa tidak percaya. Tapi selama kalian mau mengusahakan ini nih dengan kartu It Gets Better tadi ya, dan bisa memaafkan, aku rasa ini akan jadi ajang atau kesempatan buat kalian untuk memperbaiki dan makin mempererat hubungan kalian gitu loh. Lanjut lagi, ini adalah kata-kata yang mungkin akan kamu dengar selama atau topik ya selama 2023 nih berkaitan dengan relationship kalian. Ada you don't know how hard it was to let you go. Kamu gak tahu betapa sulitnya aku untuk melepaskan kamu atau mengikhlaskan kamu. Aku dan kamu terlalu muda pada saat itu. Jadi kayak super egois. Lalu ada kartu I'm grateful for the spiritual lesson. Aku berterima kasih dengan pelajaran spiritual yang terjadi di antara kamu dan aku. Aku harap aku bisa
memberikan kabar baik buat kamu. Ini banyak nih yang mungkin Sagittarius rada-rada pisah, ketika pisah nih atau ada break, aura-auranya kayak gini. Lalu ada I want to be more than friends. Aku pengen lebih dari teman. Apalagi itu udah ya. Kita lanjut ke message atau pesan nih buat para Sagittarius tercinta di tahun 2023. Oke. Pertama kita punya recovery, tuh kan. Banyak yang terobati, yang belum healing atau belum move on atau dari trauma masa lalu ya. 2023 akan benar-benar recovered, benar-benar sembuh. Dan ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada sekarang 2022 yang menunggu kamu di 2023. Terus selanjutnya kita punya opportunity ya, kesempatan juga banyak yang mengalir, terutama berkaitan sama uang nih. Uang. Siapa yang gak suka uang? Tidak ada. Saya juga cinta uang. Karena uang kita bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu belum tentu bisa dibeli pakai uang ya. Tapi bisa dibantu dengan uang. Jadi kesempatan ini kalau ada jangan lewatin, diambil aja. Oke. Lalu yang ke-1, pesannya ada work through your fears. Jangan kabur dari ketakutan kamu, tapi coba di handle dengan baik ya. Makanya ada kartu recovery karena kamu berhasil melawan kesulitan kamu atau ketakutan kamu di sini. Lalu lebih jauh lagi kita punya a personal issue reaches resolution. Masalah personal kamu akhirnya bisa terjawab dengan sangat baik, bisa mencapai closure ya atau penyelesaian. Lalu ada nothing will come of the situation. Mungkin akan ada masa frustrasi di mana kamu nggak ketemu jawabannya dan bikin kamu lumayan dilema ya di sini. Tapi memang belum saatnya ketahuan sih dengan kartu The Moon di sini. Untuk bulan-bulan pentingnya mungkin ada di akhir tahun, Oktober, November, kemudian ada di bulan Februari sih. Lumayan ya, cepat juga. Bukan. Januari bahkan. Januari tahun depan. Lumayan cepat nih, Januari awal sampai akhir tahun, tapi terutama Januari, kemudian di Oktober, November. Kayak gitu. Lanjut lagi ke pesannya buat kalian Sagittarius tercinta. Wow. Ada kartu pride. Dia bilang, I love myself and I see myself in everyone. Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri dan bangga ya. Jangan ngerasa nggak mampu atau cupu di sini. Apalagi buat kalian yang ngerasa, gue ketinggalan dari orang lain gitu. Gila, kamu dapat 2 kartu forgiveness. Jadi 2023 ini kamu bakal banyak memaafkan orang lain yang punya salah. Dengan orang tua, dengan masa lalu, bahkan dengan diri kamu sendiri di sini. Dia bilang, kebencian itu hanya akan ngeblok kamu dan kebahagiaan kamu. Jadi memang harus dimulai dengan memaafkan ya. Udah gak zaman kamu tahan-tahan rasa kebencian itu. Karena setiap kamu ke-trigger yang berhubungan sama kebencian itu, kamu akan jadi moodnya jelek banget dan hanya mengumpulkan energi negatif gitu loh. Lalu ada kartu patience, gila. Kesabaran. Nih yang nyambung sama The Moon nih. Tentang rahasia-rahasia yang belum kebuka sepenuhnya. Aku menerima bahwa semuanya itu terjadi dengan timeline universe, dengan timeline semesta gitu loh. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan kamu gitu loh pada akhirnya. Lalu pasangan selanjutnya kita dapat extraordinary. There's a wild and impetuous uniqueness to you that deserves to be honored. Nah, kamu harus tahu kamu adalah makhluk yang spesial ya. Kamu tuh, tiap orang itu spesial. Bukan berarti kalau tiap orang spesial berarti gak ada yang spesial. Maksudnya gini, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing gitu loh. Dan kelebihan masing-masing yang kamu punya itu patut dihargain. Walaupun mungkin bukan sesuatu yang kamu inginkan ya, tapi coba deh. Coba cintai kelebihan dan keunikan kamu itu. Ya mungkin kamu gak tahu, bahkan ada orang lain yang ngiri karena kamu punya itu gitu loh. Lalu ada kartu companionship, giving someone your complete presence is an astonishing gift. Nah, nih. Be present ya, karena ada aja orang-orang yang menginginkan kamu nemenin mereka. Karena kehadiran kamu itu tuh benar-benar berharga buat mereka gitu loh. Bahkan, ya intinya dengan 2 gajah ini ya. Ini ngomongin tentang kesabaran dan bagaimana kamu bisa mendengarkan dengan baik nih. Terutama buat kalian yang punya pasangan, bakal banyak momen-momen tulus, genuine yang hanya
akan dimengerti sama kalian berdua ya di sini tuh. Bakal banyak momen unyu yang bahkan misalkan gak punya duit nih, tapi kalian bareng terus tuh kayak tetap bahagia gitu. Lalu ada kartu freedom. I no longer want this fire waving of resentment to block the good. Release me from its bonds. Gila, ini gak ada kebetulan ya. Ngomongin tentang kebebasan. Kebebasan dari apa sih? Kebebasan dari rasa benci yang ngeblok kamu dari rasa lega, rasa legowo nih. Tentang tadi nih ya, release negativity ini. Ketakutan kamu. Ngomongin tentang memaafkan. Tadi di sini juga ada kartu memaafkan gitu loh. Memaafkan, apalagi dari hal-hal yang kalian benci selama ini gitu loh. Aduh. Beberapa dari kalian mungkin akan kehilangan seseorang sini yang kalian tadinya benci banget dan berharap mereka segera tiada. Tapi sekalinya berhenti tiada, kamu ngerasa kok gue malah jadi sedih ya gitu loh. Dan ternyata yang kamu inginkan tuh bukannya ketiadaan mereka, tapi yang kamu cari sebenarnya adalah rasa untuk memaafkan mereka. Atau bahkan sebenarnya sesimpel mereka minta maaf ke kamu gitu loh. Tapi kalau seandainya kalian tidak ada kata maaf, tidak mendapatkan kata maaf dari orang-orang yang membuat kalian luka ini, ya mulai dari kalian dulu aja lah. Belum tentu mereka mikirin, belum tentu mereka mengerti. Dimulai dari kamu aja lah. Kamu sadari itu bahwa rasa benci itu hanya akan ngeblok kamu dan tujuan kamu. Jadi ikhlasin aja udah. Biarkan Tuhan dan semesta yang bekerja. Gitu loh. Gitu, seru gak sih kalau kalian personal reading sama aku, kurang lebih kartunya bisa sebanyak ini tuh gak sih? Tergantung pertanyaan ya, tapi bisa memang sebanyak ini dihadirkan buat kamu gitu loh. Jadi buat kalian yang pengen aku pecahkan masalahnya, bisa langsung DM aja di Instagram aku, ada di description box bawah ya. Lalu udah sih itu aja. Lagi thank you kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Kalian yang punya ide-ide menarik bisa langsung DM aja ke Instagram atau komen di bawah. Terus yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, please ayo dukung aku. Karena dukungan kalian benar-benar super berarti buat perkembangan channel ini. Oke, biar aku semangat terus kontennya. Biar aku semangat terus kontennya. Terus, apa lagi ya? I think that's all from me. Okay? Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, Sagittarius. Stay safe.